Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, balik lagi di channel ini. Di sini saya akan memperlihatkan cara perbaikan Epson L3210. Dimana untuk seri ini adalah seri terbaru atau pengganti dari seri L3110. Nah, di sini printer tersebut kata si pemiliknya sih error. Jadi untuk memastikan printernya error, kita coba aktifkan dulu printernya. Oke, sekarang kita tunggu prosesnya dulu. Nah, pada saat printer on, printernya tidak error ya. Oke, untuk lebih memastikan saya akan coba tes fotokopi, atau bisa juga kita tes print ya. Jadi errornya seperti ini, error paper jam, atau pada saat proses ngeprint kertasnya tersangkut atau coba narik setengah, dan posisi head seperti itu tadi. Oke, seperti ini headnya. Sekarang saya coba matikan lagi. Saya akan matikan dan akan mengaktifkannya kembali. Oke. Jadi teman-teman di sini bisa melihat ternyata errornya itu berkedip 2 kali. Terus kasus yang pertamanya tadi error paper jam. Dan seperti biasa kasus-kasus seperti ini, apalagi khusus di tipe yang seri ini ya, ini kelemahannya biasanya di kabel fleksibel sensor. Nah, sekarang saya akan buka dulu casingnya. Pertama kita buka baut yang bagian ini. Buka dulu casing untuk memastikan kerusakannya di bagian mana. Oke, kita cungkil pelang-pelang pengetnya seperti ini. Jadi yang pertama yang harus dilepaskan itu adalah unit scannernya dulu. Nah, cara tariknya seperti ini. Oke. Oke. Dan bagian fleksibel ini teman-teman juga harus hati-hati. Oke, seperti ini. Kita lepas satu-satu. Di sini ada 3 kabel. Lepas semua. Oke. Jadi unit scannernya sudah dilepas. Nah, kalau saya lihat bagian posisi kertas, berarti kalau untuk kasus jam papernya, untuk benda asing yang menghalangi jalur kertas itu aman ya. Berarti terdapat kasus lain. Kita coba dulu buka casing bagian samping kanan ini.
Untuk bagian sensor bulat aman. Jadi untuk perbaikan paper jam juga, ini adalah salah satu bagian yang sering bermasalah. Cuman bagian sensor bulatnya saya lihat tadi itu aman. Sekarang kita cek yang lain dulu. Jadi untuk mengeluarkan kertas yang tersangkut ini caranya seperti ini. Teman-teman cukup putar roll atau gear yang bagian sebelah kanan yang seperti ini. Oke, kita putar ke depan. Jangan ditarik berlawanan ya, karena akan mengakibatkan ada beberapa gear yang patah. Oke, sekarang kita cek satu persatu. Untuk tuas sensornya saya lihat aman, per sensor juga ada ya, berarti bagian ininya aman. Kita cari yang lain. Oke, terus bagian gear ini juga saya lihat aman ya. Untuk pernya juga kelihatan aman. Kita coba lihat bagian ini. Sensor bulat aman. Jadi teman-teman di sini untuk bagian kasus paper jamnya itu tidak semua kasus sama, penyelesaiannya juga sama. Sekarang saya akan coba periksa bagian sensor fleksibel. Karena memang untuk di seri ini ada sedikit kelemahan bagian fleksibel. Nah, ini dia. Jadi fix untuk kerusakan paper jamnya tadi itu ada di bagian fleksibel sensor. Ini saya lihat agak terkelupas ya. Oke. Baik teman-teman, jangan di skip videonya ya. Di sini saya akan memperlihatkan cara bongkar dan memasang fleksibel tersebut. Jadi saya akan menyelesaikan printer ini sampai tuntas. Oke. Jadi peralatan yang harus disiapkan itu cukup simpel ya. Kita cukup menyediakan obeng. Jadi tahap pertama yang Anda harus lakukan adalah dengan cara melihat jalur-jalur bagian mana saja yang akan kita buka. Oke, lanjut kita buka dulu bagian penutup ini. Ini adalah penutup tabung pembuangan. Itu bagian ini ada satu baut yang Anda harus lepaskan.
Lanjut lagi untuk tabungnya. Di sini juga ada satu baut, kita lepas juga. Setelah itu tabungnya ditarik. Oke. Lanjut lagi. Di sini ada beberapa baut lagi, kita lepas semua ya. Nah, ini cara tariknya juga sangat simpel. Untuk bagian itu tadi itu adalah pompa untuk jalur pembuangan tinta. Selanjutnya sekarang saya akan mencoba melepas bagian motor ini. Di sini juga terdapat dua baut yang Anda harus lepaskan. Tuh, bagian ini memang agak susah ya. Oke, sekarang kita lepas bagian timing beltnya. Jadi teman-teman juga itu pada saat ngelepas semua, teman-teman juga harus memperhatikan bagian-bagian apa saja yang Anda bongkar tadi, sehingga pada saat pemasangannya lagi teman-teman mudah untuk menganalisa pada saat pemasangannya lagi. Oke, itu tadi saya lepas bagian pita sensor. Sekarang kita lanjut buka bagian ini. Oke, bagian kiri ini ada juga pengait atau tuas. Teman-teman juga harus hati-hati. Kita cungkil seperti ini sambil menarik ke belakang. Oke, itu adalah per. Karena kalau untuk bagian penggantian fleksibel ini memang kita bongkar total ya. Jadi kalau bagi teman-teman yang agak kurang berpengalaman atau tidak mau terima risiko, teman-teman cukup bawa saja ke tempat servis terdekat. Oke.
Sekarang kita buka baut bagian ini. Lanjut kita lepas atau maaf teman-teman ya, tadi videonya agak terskip. Tadi itu cara lepas rumah untuk penarik kertas itu teman-teman cukup tarik ke belakang atau ke kanan. Nah, sekarang saya akan siapkan dulu fleksibelnya. Oke, teman-teman sabar ya. Saya siapkan dulu fleksibel sensor yang akan saya ganti. Oke, sekarang kita lanjut. Nah, ini sekarang kita buka baut yang bagian sini. Selanjutnya untuk motor kita lepas dulu seperti itu. Lanjut kita lepas bagian fleksibel sensor dan fleksibel printheadnya. Jadi cara untuk melepas fleksibelnya kita bisa cungkil bagian itu tadi. Setelah pengetar lepas, teman-teman bisa menarik fleksibel seperti ini. Oke. Nah, kita lanjut untuk buka PR bagian itu tadi. Jadi cara melepas per ini seperti ini ya. Oke.
Di bagian sini juga kita dapat ada satu baut, itu harus kita lepaskan lagi. Nah, bagian sini selanjutnya Anda lepas bagian ini. Jadi teman-teman memang pada saat bongkar printer ini itu ekstra hati-hati. Jadi bagi teman-teman yang kurang berpengalaman atau memang agak ragu, mending teman-teman bawa ke teknisi terdekat ya, ketimbang ambil resiko. Nah, ini juga kita lepas. Jadi teman-teman memang kalau seumpamanya dapat tipe printer yang sama, teman-teman harus memperhatikan bagian baut-baut apa saja yang ingin dibuka. Ini lanjut pembukaan kedua bagian bautnya. Oke. Ini untuk tabung cheese-nya kita lepas dulu agar lebih mudah untuk mengeluarkan print head-nya. Cara bukanya juga seperti ini. Oke, ini kita tarik perlahan-lahan seperti ini. Oke, nah ini untuk timbelnya kita lepas juga. Habis itu sekarang lepas untuk bagian fleksibelnya. Nah, ini dia yang bagian yang rusak tadi. Ini. Nah, untuk bagian fleksibel sensor ini saya akan menggantinya yang baru. Sekarang kita lanjut lepas dulu. Tarik fleksibelnya seperti itu tadi.
Nah, ini dia. Ini saya sudah siapkan fleksibel sensor. Ini adalah fleksibel sensor yang baru yang ingin saya pasang. Jangan di skip ya. Sini saya akan memperlihatkan dengan cara berhati-hati memasang fleksibelnya. Oke, seperti ini. Kita ikuti dulu untuk lipatan yang awal kayak gini. Oke. Jadi teman juga harus berhati-hati cara melipat fleksibel ini. Oke. Setelah susunannya rapi, sekarang kita lihat, kita lanjut pasang di rumah head. Oke, kita lepas dulu ini. Untuk bagian sensornya dilepas dulu ya, supaya agar lebih mudah pemasangan fleksibel seperti ini. Oke, jadi teman-teman harus memastikan bahwa untuk pemasangan fleksibel di sini jangan sampai salah. Jadi posisinya seperti ini, jangan sampai terbalik. Oke. Oke, kita pasang kembali. Sekarang kita pasang bautnya kembali. Jadi untuk bagian posisi lipatan, teman-teman harus memperhatikan juga bagaimana lipatan yang sebenarnya. Oke, seperti ini. Nah, ini kenapa saya tambahkan isolasi untuk di bagian fleksibel. Ini diperuntukkan agar fleksibelnya tidak mudah lepas atau tertarik. Jadi cara pasangnya itu seperti ini. Oke.
Sebenarnya sih biar tidak dipakaikan isolasi aman, cuman untuk lebih memastikan saya isolasi saja seperti ini. Oke, kita bersihkan dulu. Selanjutnya pasang timing bell. Oke teman-teman, tuh dalam bagian ini teman-teman juga tetap berhati-hati dalam pemasangan printhead ke tuas tersebut. Oke, sekarang saya coba perhatikan lagi. Oke, sekarang saya pasang secara perlahan. Oke, seperti ini. Oke, pelan-pelan ya, jangan dipaksa. Oke, jadi rumah headnya sudah masuk. Sekarang lanjut pasang satu persatu. Sekarang kuatkan bautnya lagi supaya tidak terlepas.
Lanjut pasang gabung cis. Sekarang saya pasang untuk tuas bagian ini agar tuas rumah head tidak mudah goyang. Pasang lagi yang ini, dan jangan lupa pernya dipasang terlebih dahulu sebelum Anda membaut, seperti ini. Sekarang kita baut dulu, tapi bagian bautnya ini jangan dikasih rapat. Selanjutnya pasang timembel. Nanti setelah timembelnya terpasang dengan benar, baru bagian baut tersebut yang tadi kita kuatkan. Oh iya, ini belum saya pasang untuk bagian motor. Jadi yang harus Anda pasang dulu adalah bagian motornya. Di sini saya bersihkan dulu bagian debu-debu, mumpung printernya lagi telanjang. Saya pasang dulu yang bagian dalam, jadi seperti ini. Jadi untuk bagian ini teman-teman harus memperhatikan bagaimana cara pasang yang benar. Nah, ternyata yang ini. Setelah itu kita pasang lagi yang ini. Oke. Lanjut bagian gear. Jadi bagian gear ini juga teman-teman harus memperhatikan ini bagian yang pernya. Jangan sampai per tersebut hilang atau terlepas dari dudukan atau tuas yang di gear tadi. Kita pasang dorong masuk secara perlahan. Lanjut pasang yang ini. Sekarang barulah kita pasang untuk bagian motor.
Oke, kita pasang bautnya. Jadi memang untuk membongkar full printer teman-teman butuh ekstra berhati-hati dan harus menghafal bagian-bagian dan posisi-posisi baut yang Anda lepas tadi. Jadi kalaupun teman-teman bingung ataupun takut beresiko fatal, maka teman-teman alangkah baiknya bawa ke tempat servis yang terdekat saja. Oke. Sekarang lanjut pemasangan timbelnya. Sekarang saya akan pasang untuk bagian fleksibel. Oke, ini saya pasangkan dulu untuk dudukan yang ke tuas atau BCT yang tadi. Nah, yang ini. Dan bagian ini juga teman-teman itu harus pas pada saat pemasangan, karena bagian pemasangan ini sangatlah sensitif. Atau jikalau teman-teman salah pasang, maka fleksibelnya sebentar juga akan berakibat fatal atau terlipat pada saat ngeprint head. Jadi memang teman-teman harus benar-benar pasangnya secara pas. Oke, jadi ketika pemasangan fleksibelnya sudah terpasang, maka Anda wajib untuk ngetes dulu. Cara ngetesnya tadi seperti itu, kita dorong kiri kanan headnya, apakah fleksibel sudah pas atau belum. Oke, lanjut pemasangan bagian ini. Setelah itu teman-teman jangan lupa juga untuk pasang bautnya. Baut ada bagian depan. Oh iya, saya pasang dulu untuk bagian per sensor seperti ini.
Sekarang kita pasang dengan benar untuk kabelnya ke mainboard atau mesin print. Ini adalah dudukan pita sensor. Oke, buat seperti ini. Jadi memang untuk penggantian fleksibel untuk di share ini agak rumit dan lumayan memakan waktu lama. Di sini pun saya menggunakan waktu kurang lebih 1 jam untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Jadi kalaupun bagi teman-teman yang kurang hobi atau selalu bosan, maka disarankan memang untuk bawa saja printernya ke teknisi yang terdekat. Sekarang saya akan pasang pita sensornya seperti ini. Di bagian ini juga teman-teman harus hati-hati dan pas pada saat pemasangan pita sensor. Sekarang pemasangan satu set pompa pembuangan. Caranya seperti ini. Oke, kita pasang lagi bautnya. Di sini ada 2 baut yang Anda harus pasang. Jadi untuk bautnya juga bagian ini yang ukuran yang harus Anda pasang adalah ukuran yang paling kecil, bukan yang panjang. Dan untuk bagian ini kita pakai baut yang ukuran panjang.
Sekarang lanjut pemasangan yang lainnya. Oh iya, untuk bagian ini sebelum pemasangannya selesai, teman-teman juga jangan lupa untuk bagian tabung cas kita hisap fluid seperti ini. Nah, kenapa saya ke sini? Karena untuk perbaikan hasil ataupun di hasil print tersebut akan kacau atau bergaris-garis ketika tabung cas tersebut itu kosong. Jadi memang untuk bagian tabung cas itu harus tetap full. Tabung cas ini kosong diakibatkan ada beberapa faktor seperti printer jarang digunakan, atau untuk bagian tabung tinta yang di depan itu pernah kosong atau terlambat pada saat pengisian. Nah, untuk menghindari kekosongan tabung cas tersebut, berarti teman-teman harus rutin pengisian tinta atau memperhatikan ketika tabung tinta yang di luar itu sudah mulai habis. Sekarang kita pasang lagi. Oh iya, ini bagian hitamnya belum selesai. Sekarang saya isap dulu untuk bagian hitam. Oke. Sekarang kita pasang bagian pengaman selang. Dan untuk bagian ini saya juga lakukan contoh seperti ini. Saya lakukan itu sama halnya dengan proses sistem cleaning di sistem. Dan bagian ini saya cukup isap bagian ke pembuangan, karena bagi saya itu lebih maksimal ketimbang head cleaning di sistem. Sekarang saya pasang tabungnya kembali, pasang baut. Oke. Pemasangan ini sudah hampir selesai ya. Sisa sedikit, kita akan ngetes print tersebut. Semoga berhasil. Jadi
sebelum saya pasang semua casing, saya akan mengetes terlebih dahulu pasang scannernya dan tes fotokopi. Semoga saja perbaikan ini berhasil. Teman-teman juga untuk pemasangan fleksibel bagian ini harus tetap berhati-hati, karena untuk bagian fleksibelnya mudah terkelupas atau terlipat. Oke, sekarang saya tes on dulu. Oke, printernya sudah on. Kita lihat di sini apakah printernya dalam keadaan error atau sudah normal. Oke. Sekarang kita tes fotokopi. Bismillah. Oke, dan alhamdulillah proses penggantian fleksibel berhasil. Jadi untuk pemasangan casing bagian samping teman-teman lanjut ya, karena durasi waktunya ini sudah agak lama. Oke, sekian dan terima kasih. Nanti saya akan membuatkan videonya lagi untuk perbaikan di tipe-tipe yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, biarlah sebelum saya matikan videonya, saya pasangkan dulu untuk bagian casing ini biar teman-teman tidak pusing. Oke, baik, selesai.